Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Muktiasi dari SDN Kelapa 2 Wetan 06 Pagi, calon guru penggerak Angkatan 10 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkoneksikan antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu dengan Bapak Fasilitator saya, yaitu Pak Ngadiono, Ibu Pengajar Praktik Ibu Ita, dan saya sendiri Anita Muktiasi. Mari kita sama-sama koneksikan materi berikutnya. Pada modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pada modul 1.2 kita belajar nilai dan peran guru penggerak, pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan pada modul 1.4 Budaya Positif, yang mana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif semuanya bermuara untuk menguatkan profil pelajar Pancasila dan menciptakan murid yang bahagia serta merdeka belajar. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik alam ataupun zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya dengan memberikan perlakuan yang baik. Benih akan tumbuh pula dengan baik. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menjadikan kita menjadi pendidik yang lebih baik lagi dan menghamba pada murid. Sedangkan nilai dan peran guru penggerak yaitu mandiri, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan reflektif. Nilai-nilai ini akan dilaksanakan sesuai peran guru penggerak, yang mana peran guru penggerak yang kita ketahui antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktis, dan menjadi coach bagi guru lainnya. Peran guru penggerak ini seharusnya kita laksanakan dengan visi yang baik, visi guru penggerak dan tahapan bagja. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif berdasarkan penerapan tahapan bagja tadi akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah kita yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tahapan-tahapan bagja tadi berkaitan dengan pembelajaran murid. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Mari kita baca satu persatu. Sejauh mana pemahaman Anda terhadap konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol, guru kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Penguatan nilai kebajikan dan keyakinan kelas memiliki tujuan yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Keyakinan kelas dibuat bersama untuk mewadahi tujuan bersama berdasarkan nilai kebajikan. Sementara posisi kontrol ada 5, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sementara kebutuhan dasar manusia juga ada 5,
yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kemudian segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang saya dapat. Hal menarik yang di luar dugaan yang terjadi yaitu saat menerapkan segitiga restitusi di kelas, terkadang siswa tidak bisa menjawab pertanyaan, terutama saat menanyakan keyakinan. Mereka masih bingung. Mereka menyadari bahwa mereka salah, tapi mereka tidak tahu atau tidak bisa menentukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin karena belum terbiasa. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif. Dengan melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, diharapkan kelas atau sekolah menjadi nyaman, aman, dan positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Selain itu, ada perubahan yang terjadi pada diri saya, yaitu posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang efektif untuk mewujudkan disiplin positif. Sehingga saya merubah posisi saya menjadi posisi kontrol manager dengan menetapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya ketika ingin menerapkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas maupun di sekolah terkadang belum bisa membangkitkan motivasi internal siswa. Hal ini terjadi karena di sekolah biasanya masih menyelesaikan masalah dengan memposisikan diri sebagai penghukum agar siswa memiliki sikap disiplin. Ketika saya menerapkan budaya positif dengan segitiga restitusi, siswa tidak timbul motivasi internalnya, sehingga kurang terjadi perubahan. Sehingga saya mengalami hambatan ketika ingin memposisikan diri sebagai manajer. Oleh karena itu, saya membutuhkan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan budaya positif di lingkungan sekolah kepada rekan sejawat, terutama tentang bagaimana melaksanakan segitiga restitusi dan menempatkan diri sebagai manajer. Saya juga perlu mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas agar mereka lebih bertanggung jawab. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan disiplin positif, saya merasa lebih tertantang lagi untuk mencari cara bagaimana agar bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai posisi manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan merefleksi diri, serta mendukung murid menemukan solusi atas masalahnya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi bagaimana caranya mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi dalam melakukan perubahan budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hasil yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Teman akan berubah posisi menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda dan sekarang apa perbedaannya? Sebelumnya, saya masih berposisi sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Saat itu saya merasa posisi saya benar, tindakan yang saya lakukan semata-mata untuk kebaikan murid saya. Namun ternyata cara tersebut hasilnya kurang sesuai dengan harapan.
Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan motivasi dari dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, apakah tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya sudah mempraktikkan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Ada tahapan yang terlewat atau terkadang acak-acakan. Sebelumnya, saya masih berposisi sebagai pemantau yang terkadang saya menanyakan kesalahan atau identitas, tapi saya pula yang menjawab. Sehingga siswa kurang menyadari dari dalam dirinya tentang kesalahan yang diperbuat. Saya juga cenderung mengejar pengakuan atas kesalahannya, kemudian meminta siswa agar memperbaiki kesalahannya sesuai keinginan saya, bukan berdasarkan pemikiran dan kesadaran diri siswa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang menurut saya penting untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah adanya kesepahaman antara guru satu dan guru lainnya, sehingga dengan kesamaan pemahaman tersebut bisa terjalin kolaborasi atau kerjasama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Tidak bisa dibayangkan jika satu guru sudah menerapkan posisi manajer namun masih ada guru yang menerapkan sebagai penghukum, tentu akan sulit terwujud budaya positif. Kolaborasi dan kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan untuk membangun budaya positif sekolah. Selain itu, dukungan dari seluruh stakeholder untuk bisa menjadi suri tauladan bagi siswa, sehingga pembiasaan-pembiasaan budaya positif bisa terlaksana dengan baik. Kesimpulan, merubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru seperti penerapan disiplin yang tidak berpihak pada murid menjadi penerapan disiplin budaya positif yang berpihak pada murid tidaklah mudah dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Motivasi internal murid dan juga dukungan dari orang tua di rumah juga menjadi salah satu hal yang penting untuk mewujudkan disiplin positif. Terkadang di sekolah sudah menerapkan disiplin positif, namun di rumah anak masih memperbaiki kesalahan dengan cara dihukum atau dimarahi. Demikian koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih.